Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mutiara dari Prodi S1 PGSD kelas 2A. Di sini saya akan menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar hingga provinsi, guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, apakah itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan sebuah interaksi antara konsumen dan produsen, di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa yang bisa dilakukan. Pekerjaan atau mata pencaharian merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan sebuah interaksi antara konsumen dan produsen di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa yang bisa dilakukannya. Bisa menjadi pekerja atau yang lain, bisa juga sebaliknya perusahaan menyediakan sesuatu untuk masyarakat. Kegiatan ekonomi harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam. Mengingat hal itu, kita mempunyai sumber yang terbatas. Jika pengolahan yang dilakukan tidak begitu baik, akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan bisa menghentikan kegiatan suatu industri dalam memproduksi sesuatu dan akan berakibat buruk pula kepada pekerja yang akan kehilangan mata pencaharian mereka. Kegiatan ekonomi tidak memperhatikan lingkungan akan membuat berbagai hal mengalami dampaknya. Contohnya lingkungan alam dan juga polusi atau limbah yang ditimbulkan tidak dapat diolah. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yaitu menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu menggunakan barang dan jasa. Adapun contoh kegiatan ekonominya, yang pertama produksi. Kegiatan produksinya sebagai contoh pabrik roti. Pabrik roti membuat roti dalam jumlah banyak untuk dijual. Ini dinamakan dengan produsen. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi contohnya pedagang keliling akan menyalurkan roti dari pabrik kepada pelanggan untuk dikonsumsi. Ini dinamakan dengan distributor. Dan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi contohnya pelanggan membeli roti dari pedagang keliling dan memakan roti. Ini dinamakan dengan konsumen. Kawasan tempat tinggal masyarakat terbagi 3. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah yang berada di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penduduk di dataran tinggi umumnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Di dataran tinggi terdapat juga industri pengolahan hasil pertanian seperti pengolahan sayur dan pengolahan buah-buahan. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah yang berada di bawah ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tidak jauh beda dengan dataran tinggi, penduduk di dataran rendah juga umumnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Di dataran rendah terdapat juga industri pengolahan hasil pertanian. Yang terakhir yaitu daerah pantai. Daerah pantai merupakan daerah yang terletak di sepanjang pantai.
Penduduk di daerah pantai umumnya menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Di daerah pantai terdapat juga industri pengolahan hasil laut. Pada dataran tinggi, penduduk di dataran tinggi biasanya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan seperti kebun teh atau karet. Pada dataran rendah, masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani dan peternak jika tinggal di desa, dan jika tinggal di kota, biasanya sebagai buruh atau pegawai kantoran. Selain itu, di dataran rendah juga terdapat industri kerajinan tangan seperti anyaman bambu dan kerajinan kayu. Dan yang terakhir yaitu pantai. Penduduk di daerah pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, petani, dan pedagang. Selain itu, terdapat juga industri kerajinan tangan seperti anyaman tikar, tas, dan kopi dari daun pandan dan rotan. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan, yang kedua, pekerjaan, yang ketiga, tingkat pendapatan, yang keempat, aktivitas ekonomi, yang kelima, keadaan rumah tangga, yang keenam, tempat tinggal, yang ketujuh, kepemilikan kekayaan, dan yang terakhir, jabatan dalam organisasi. Dilihat sejak masa kolonialisme, pendidikan dianggap sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Masyarakat Indonesia yang biasa dikenal dengan penduduk pribumi pada masa kolonial mendapat kesempatan untuk menyekolahkan anak-anaknya, meskipun masih banyak keterbatasan karena adanya pembedaan perlakuan dalam masyarakat. Adanya perbedaan jenjang pendidikan pada masa kolonial pada umumnya membuat peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan lebih sedikit sehingga berdampak pada pendapatan yang mempengaruhi kesejahteraan. Hubungan kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya. Hubungan kegiatan ekonomi dengan kehidupan sosial memiliki pengaruh timbal balik antara kegiatan ekonomi dan lingkungan sekitar atau kegiatan sosial, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan mampu memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia di lingkungannya. Lingkungan ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau mendukungnya. Contoh faktor tersebut adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Sedangkan aspek budaya dalam tindakan ekonomi merupakan hambatan untuk mencapai apa yang sebenarnya menjadi tujuan ekonomi, yaitu antara lain kesejahteraan dan kesehatan. Kemapanan jika dilihat dari segi positifnya akan terlihat berbeda. Justru sebaliknya, pengaruh budaya akan mendapatkan peran lebih penting dalam tindakan ekonomi. Ekonomi juga berpengaruh terhadap budaya yang berkembang di suatu daerah
dalam sebuah daerah yang penduduknya mempunyai ekonomi yang lemah. Maka dari itu, ekonomi sangat berhubungan erat dengan budaya.